Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang isu dari Gus Yahya, Ketua PBNU, maju sebagai Capres 2024. Akan tetapi ini berita dari beberapa media, salah satunya dari CNN Indonesia. Gus Yahya tak tertarik maju capres. Saya sudah merasa presiden di NU, kata Gus Yahya. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya mengklaim tak tertarik untuk maju sebagai calon presiden capres di Pilpres 2024. Karena itu saya tak tertarik untuk nyalon jadi Presiden Republik Indonesia. Karena saya sudah merasa presiden sebetulnya di NU ini, kata Yahya yang disambut tawa dalam Rakernas 19 Lembaga Dakwah NU di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa 25/10. Tapi kalau menurut saya, sekarang memang mungkin Gus Yahya bilang gak tertarik, tapi kalau didorong-dorong kan lama-lama juga tertarik, seperti yang terjadi di presiden kita sebelumnya, Bapak Habibie. Sebelumnya kan tidak tertarik katanya beliau, tetapi ketika ada dorongan-dorongan dari tokoh atau beberapa masyarakat sehingga jadilah presiden. Nah, kalau menurut saya Gus Yahya ini kalau nanti pendorongnya banyak ya juga dia mau, saya yakin itu pasti tertarik. Yahya menyebut NU seharusnya dapat dijalankan laksana pemerintahan. Ia menilai Jamaah NU dapat berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan, sementara jamaah NU didudukkan sebagai warga. Menurutnya, pemerintahan yang dijalankan NU berbeda dengan pemerintahan negara, pasalnya NU tak memiliki teritori politik dan wewenang untuk melakukan pemaksaan secara fisik kepada warganya. Jadi kepada teman-teman personalia di PBNU, saya minta berpikir seperti pemerintah. Kepada ketua-ketua tanfidiyah itu saya minta sampean berpikir seolah-olah sampean menteri, karena saya ini senantiasa berusaha berpikir seolah-olah presiden, ujarnya. Gus Yahya meminta lembaga dakwah PBNU sebagai badan otonom di NU dapat membuat berbagai kebijakan strategis di dunia dakwah, semisal melakukan pendataan para mubaligh NU dan latar belakangnya, identifikasi segmen platform hingga strategi pendekatan dakwah di tengah masyarakat. Jadi bukan pekerjaan lembaga dakwah bikin jadwal pengajian bagi anggota-anggotanya. Lembaga dakwah programnya pengajian rutin di kantor PBNU. Gak bisa itu bukan pekerjaan lembaga dakwah, katanya. Sebagai informasi, nama Yahya Khalil Stakuf masuk sebagai salah satu dari 10 kandidat bakal calon presiden yang didukung P3 Jawa Timur. Selain Yahya, 9 nama lain itu antara lain Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Khofifah Indar Parawansa, Muhammad Mardiono, Erick Thohir, Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, Haidar Nasir, Taji Yasin. Nah, itu beberapa yang dicalonkan oleh P3 Jawa Timur. Nah, kita lihat politik ya, tidak ada yang tahu. Sekarang tidak tertarik, bisa saja tertarik. Sekarang tertarik, menggebu-gebu, nanti di akhir bisa saja tidak jadi capres. Jadi di politik ini tidak tidak menentu, dan 2024 ini sangat menentukan
karena di tahun 2004 ke atas ini menentukan Indonesia ke depannya gimana, karena akan ada beberapa peperangan, karena krisis itu biasanya nanti membawa konflik ya. Siapa tahu nanti kita konflik dengan negara lain, misal Australia atau negara mana tetangga kita, itu kan kita tidak tahu, karena konflik antar negara sekarang sudah ada, contohnya di Rusia Ukraina, China Taiwan, dan beberapa negara ada konflik. Nah, kalau konflik itu meledak dan meluas ya tentunya sampai di Indonesia. Jadi dipersiapkan, semoga rakyat memilih bukan karena ada serangan fajar atau karena dikasih uang atau karena apa. Semoga masyarakat Indonesia nanti memilih karena ya tentunya karena kepentingan rakyat. Itu saya kira itu saja. Jangan lupa membaca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.